Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di Aura Umum Channel. Pemirsa, hari ini saya ada tutorial ya, tutorial untuk membuat atau mengerjakan nama dada name tag ya pemirsa. Nih di depan saya nih ada nama dadanya seperti ini ya. Nah, ini ada banyak variasi, ada kuning, ada hitam. Nah, bahannya seperti apa pemirsa? Nah, ini kebetulan di depan saya ada tukang sablonnya, Pak Agung ya. Nah, kita terangkan dulu Pak Agung nih, untuk yang nama dada seperti ini bahan dasarnya apa Pak Agung? Dasarnya kertas foto Nih ya. kurang 120 GSM aja. Ya, bahan dasarnya ini kertas foto, tebalnya 120 GSM. Nah, Tipis. nanti jadinya seperti ini pemirsa ya. Seperti ini bahan dasarnya. Ini sudah di print di komputer ya. Ini nanti mau dijadikan name tag atau nama dada pemirsa. Pakai resin. Nanti tutorialnya ada. Yang kedua, ini adalah ada pinggir-pinggir list emasnya. Itu bahannya lain pemirsa ya, tidak pakai kertas foto. Ini pakai kertas yang langsung mengkilap seperti ini ya, bahan dasar emas ini pemirsa. Sudah di print. Nah, ini mau bikin yang seperti ini ya pemirsa, yang dasarnya kuning. Nah, nanti juga ada tutorialnya. Printernya printer inkjet biasa. Pakai printer inkjet yang biasa. Pakai tinta biasa aja, blueprint. Nah, pakai tinta yang blueprint pemirsa ya, untuk memprinter ini sama ini. Oke pemirsa, ikuti tutorial cara membuat nama dada ala percetakan Agung Sablon. Cus. Nah pemirsa, ini langkah pertama tadi ya. Printnya itu dirapikan atau dipotong pemirsa. Ini Pak Agungnya masih proses pemotongan bahannya ya, bahan kertas foto ya. Ini pemirsa yang tadi saya tunjukkan tuh, yang 120 GSM. Nah ini yang mau dijadikan nama dada pemirsa. Itu masih dirapikan sebelum dicetak di tempat papannya. Dan ini pusnya juga menunggu pemirsa. Ini lagi sakit pemirsa, habis berkelahi. Sakit berat kah ini Pak? Nah, sakit kapus. Oh, sakit rupanya tuh kucingnya. Habis dikelahi tuh, digigit kaki tangannya, jadi nggak bisa jalan kucingnya. Nah, itu sudah dipotong. Untuk sekarang untuk yang warna emas juga ini masih dalam proses pemotongan pemirsa. Ini tutorial membuat name tag atau nama dada pemirsa. Nah, ini bahan dasarnya ini kuning emas. Kertasnya sudah ada lapisannya kuning emasnya pemirsa. Ini juga hasilnya nanti berbeda sama yang kertas foto tadi pemirsa. Perbedaannya cuman di warna emasnya. Nanti ada list emasnya. Ini tahap pertama dari tutorial atau cara membuat nama dada atau name tag berbahan kertas foto. Ini mudah ditiru ya pemirsa, karena tuh bahannya sangat gampang dicari di tempat toko-toko percetakan tuh ada. Jadi misalnya ada yang mau bikin sendiri, bisa diikuti tutorial ini pemirsa.
itu sedang dilepas. Habis dirapikan, lalu berikutnya ditempel di papan ya Pak Agung. Ya, di mika. Di mika, maksudnya di mika, lain di papan tapi di mikanya. Tuh Pak Agungnya masih hati-hati memotong bahannya atau mohon kertasnya. Terusnya tidur, kasihan tuh, sakit kaki tangannya sakit, habis digigit sama kucing yang lainnya tuh. Tidur, kasih obat dong Pak. Wes. Kakinya patah tuh ya, enggak? Ya. Berikutnya pemirsa, nih. Nah, proses berikutnya ini mika ya, mika bahan dasar untuk nama dada. Ini seperti ini mikanya pemirsa. Nah, itu ya bahannya ya. Ini juga ada yang jual ya di toko bahan percetakan sudah ada. 1001. Jadi gampang aja mencari bahannya pemirsa untuk pembuatan nama dada. Nah, kita pergunakan lem pipa ya. Nah, kita oleskan lemnya di mika. Nah, tipis-tipis saja ngolesinya supaya rata kertas hasilnya nanti tidak menggelembung ya, karena kalau tebal tuh ada anginnya bisa menggelembung. Nah, tempelkan pemirsa. Nah, kan? Nah, seperti ini. Nah, gampang pemirsa ya cara membuat nama dadanya ya. Yang berminat silahkan ikuti tutorialnya pemirsa. Juga sama dikasih lem pipa pemirsa. Kenapa harus menggunakan lem pipa Pak Agung? Ya, supaya nggak ada angin yang keluar dari dalam. Tuh. Jadi penggunaannya lem harus pakai lem pipa, jangan lem kertas. Biasanya kalau di itu kadang ada gelembung yang keluar. Ada anginnya ya. Ada angin yang keluar jadi Itu jadinya menggelembung kalau selain pakai lem pipa. Nah, tinggal ditempel hasil tadi, kertas yang di printer tadi, kertas foto ditempelkan. Nah, seperti ini. Ini biar tunggu kering dulu pemirsa. Nah, itu yang berbahan emas tadi, pakai mika yang hitam. Jenis mikanya yang hitam pemirsa untuk tadi ya, untuk yang kertas. Kalau ini nggak pakai lem, langsung ada lemnya di belakangnya. Nah, kata Pak Agung yang spesial untuk emas tadi nggak usah diberi lem, karena sudah ada lemnya sendiri di bahannya. Ini tinggal dikelupas saja. Tuh. Ya. Nah, ini dikelupas. Nah, itu kertas yang tadi itu sudah ada lemnya pemirsa, jadi nggak usah dilem, langsung ditempelkan saja. Nah, kita paskan ini. Nah, nah, gampang kan pemirsa? Gampang sekali cara membuat nama dada atau name tag. Sudah nempel. Ini hati-hati banget nih. Nah, sudah. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, tinggal dikasih. Ini kan sudah nempel. Yang ini sudah yang untuk bahan dasar putih ini sudah dilem pakai lem pipa. Yang bahan dasar
emas juga sudah nempel pemirsa. Oke pemirsa, ini tahap berikutnya adalah memberikan resin atau likal ya pemirsa. Setelah tadi ditempelkan di mikanya, kertasnya tadi, sekarang berikutnya adalah mengolesi likal atau resin ya Pak Agung. Ya, Perbandingannya seperti apa Pak Agung? ini likal atau resin, ini obatnya untuk Oh mengeraskan. ya, anunya Perbandingannya yang likal ini tiga, Tutup. yang ini 1. Tadi 3 banding 1. berarti itu likalnya 3 tutup botol, terus obatnya 1. Jadi perbandingan 3 banding 1 pemirsa ya. Nah ini Pak Agung sedang mengecam itunya, likalnya. Nah ini likal, namanya resin pemirsa. Nah kenapa seperti itu perbandingannya Pak Agung? Itu standar pasnya. Standar, standarnya pemirsa. Supaya cepat keras. Kalau terlalu 2 hasilnya pecah nanti. Kalau obatnya 2 pecah. Kurang soalnya ya. Kurang takarannya tuh bisa pengaruh pemirsa. Kebanyakan takaran juga pengaruh hasilnya. Nah standarnya 3 banding 1 pemirsa. 3 likalnya atau resinnya, 1 obatnya. Kalau obatnya 2 pecah hasilnya. Kalau kurang nggak bisa kering. Nah ini juga bisa dibeli di alat percetakan pemirsa. Resin sama obatnya itu bisa dibeli di tempat penjual alat-alat sablon. Nah itu obatnya 1 tutup botol cukup. Soalnya ini sudah ditakar dulu, sudah dicoba. Kebanyakan obat juga nggak jadi, kebanyakan resin juga kurang hasilnya. Juga sebaliknya, kurang resin juga pengaruh, kurang obat juga pengaruh. Nah ini jadi sudah diukur sama Pak Agung, antara 3 banding 1 sudah cukup ukurannya. Langsung ditutup ya pemirsa, jangan sampai. Oh ya pemirsa, itu likal itu atau resin jangan dibuka lama-lama. Untuk obatnya, yang obat tuh taruh di Kaca. tutup pakai hitam, jadi bisa tahan sampai tahunan. Nah ini trik dari Pak Agung. Untuk obat dari Nemtek itu harus ditaruh di tempat yang kaca Gelas. atau botol kaca. Juga ditutup dengan lakban hitam supaya tahan lama. Karena obat ini mahal pemirsa. Obat untuk membuat itu agak lumayan mahal sih harganya. Makanya kita tuh harus penyimpanannya harus hati-hati karena supaya tahan lama atau awet. Soalnya dulu pernah beli 1 botol ya Pak Agung. Ya. Lupa, nggak ditutup rapat, itunya nggak bisa dipakai lagi, rusak. Jadi resinnya itu rusak, nggak bisa dipakai untuk nah ini seperti ini pemirsa, dicampur, diaduk, dicampur. Nah sekarang caranya yang seperhati-hati ini menaruh obatnya pemirsa, resinnya. Triknya seperti ini. Nah srit, bening pemirsa, resinnya tuh bening karena ini kaca, nanti akan membentuk seperti kaca. Istilahnya pengerasan gitu, membuat nama dada jadi bening. Nah sudah diolesi resinnya. Diratakan supaya rata. Itu nanti kalau sudah jadi akan tampak seperti kaca pemirsa. Hasilnya tuh
bening seperti kacang. Ini namanya name tag atau nama dada. Ini proses menaruh resin pemirsa, obat. Pemirsa bisa bikin sendiri ya, kalau sudah tahu caranya seperti ini gampang pemirsa kan. Bahannya dicari di perlengkapan toko sablon, ada semua. Terus di printer pakai komputer, terus ditempelkan di mikanya, terus dikasih lapisi pakai resinnya. Ini berapa lama Pak Agung untuk mengeringkan resinnya? 6 jam. Nah, memerlukan 6 jam pemirsa. Nah, hitung misalnya kita ini jam berapa? Karena ada gelembungnya, nanti kita head. Oh ya, ini ada trik lagi pemirsa. Seumpama ada gelembung, itu kan udara ya. Gelembung itu kemasukan udara gitu. Copot. Copot. Kucing nih. Latahnya keluar. Aduh. Lampunya jatuh pemirsa. Ini khusus untuk nyablon soalnya lampunya. Untuk penerangan kalau lagi menyablon sesuatu. Nah, latahnya keluar pemirsa, maaf pemirsa. Nah, itu kan ada gelembungnya, tadi sedikit sih gelembungnya. Kita hair dryer. Ini Pak Agung mau hair dryer dulu, mengeluarkan gelembung-gelembung itu. Jaraknya jauh aja. Tuh, kata Pak Agung jaraknya jauh. Jarak untuk hair dryer tuh jauh pemirsa. Kalau dekat nanti rusak hasilnya, kena panas hair dryer. Ya nggak terlalu jauh-jauh. Nah, kira-kira setengah meter gitu ke jarak dari nama dada. Itu nanti akan gelembungnya akan kempes sendiri. Kalau nggak ada gelembung nggak apa-apa, nggak usah di hair dryer Pak Agung ya. Nah, ini berhubung tadi kan waktu naruh ada gelembung-gelembung udara yang masuk. Nah, ini juga pengetahuan ya pemirsa, menangani kasus kalau ada gelembung udara di nama dada, kita hilangkan dengan hair dryer. Nah, itu Pak Agung sudah selesai hair dryer nama dadanya. Selanjutnya apa Pak Agung? Ini tinggal didiamkan aja selama 6 jam. Nanti kita tunggu hasilnya setelah 6 jam. Nah, kita diamkan dulu pemirsa ya. Ini akan membutuhkan waktu 6 jam untuk mengeringkan resinnya tadi pemirsa. Jangan lupa tutup. Nah, ini resep dari Pak Agung, ditutup pakai seperti Kita sembarang aja nutupnya. pokoknya tempat lah untuk mengurung gitu. Supaya nggak kena debu. Nah, seperti ini pemirsa kalau kita dihelmi. Kita tunggu 6 jam pemirsa ya. Berikutnya seperti apa hasilnya. Oke pemirsa, sekarang tahap selanjutnya yaitu tahap akhir pemirsa. Seperti apa hasilnya ya? Ayo kita lihat seperti apa. Tam. Pemirsa, hasil akhir dari nama dada. Nah, ini hasil akhir pemirsa ya. Taram. Kena yang tanganmu. Nah, seperti ini. Juga seperti ini. Nah, ini gampang sekali pemirsa ya. Gampang sekali pembuatannya ya. Bisa dicoba di rumah ya. Bahannya juga gampang dicari di toko percetakan ya. Di toko sablon pemirsa ya. Nah, ini
Ini hasilnya ya. Nih, ini yang pakai emas, lapisan kertas emas. Kalau ini yang seperti ini yang lapisan emas, ini yang biasa. Nah, ya bisa ditiru, bisa dipraktekkan ya pemirsa. Soalnya mudah sekali cara membuatnya. Ya. Nah, ini tinggal belakangnya dikasih peniti. Ya, tinggal di belakangnya dikasih magnet atau peniti pemirsa. Nah, ya. Oke pemirsa, ini hasil akhir ya. Ya cukup sekian pemirsa ya tutorial membuat nama dada name tag ya dari percetakan Agung Sablon. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa pencet subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda Aura.